Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Masawatiawati dengan NIM 111181227. Mahasiswi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul analisis abnormal perbedaan abnormal return, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sesudah penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Pagi Kawita, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik, mengenai latar belakang di mana peristiwa yang mengandung informasi tentunya akan berdampak pada reaksi pasar, tampak pada perubahan harga saham maupun volume perdagangannya. PPKM darurat merupakan salah satu kebijakan atau peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kasus COVID-19. PPKM darurat ini dikatakan menjadi trigger negatif untuk para investor dikarenakan PPKM darurat ini menurunkan daya beli masyarakat yang sebelumnya memulih setelah adanya PSBB. Lalu membatasi kegiatan operasional perusahaan juga. Salah satu industri yang terdampak dalam peristiwa ini yaitu industri pariwisata dan rekreasi, di mana industri ini mengalami penurunan harga saham dibandingkan dengan 3 industri lainnya yang dikatakan paling berdampak dalam PPKM darurat. Harga saham dari industri pariwisata ini mengalami penurunan, tetapi ada actual return dalam saham ini mengalami peningkatan, dan tidak sesuai dengan teori yang ada karena frekuensi perdagangan juga mengalami penurunan serta volume perdagangan, di mana dijelaskan bahwa volume perdagangan dan frekuensi perdagangan itu dalam salah satunya itu berpengaruh positif terhadap actual return atau return saham, dan hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Baik, tujuan penelitian ini ada 6, sama halnya untuk menjawab pertanyaan dari identifikasi masalah. Yang pertama ada mengetahui kondisi abnormal return, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Dan yang kedua ini ada untuk mengetahui ada tidaknya abnormal return di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Dan yang keempat sampai keenam yaitu menganalisis abnormal return, menganalisis perbedaan trading volume activity, menganalisis perbedaan trading frequency activity, menganalisis perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat pada perusahaan industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Baik, untuk selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam kerangka pemikiran dapat dilihat dalam skema bagi quote, dimulai dari investasi di pasar modal, mana pasar modal ada pasar efisien ya. Pasar efisien ini dimana semua harga sekuritas yang diperjualbelikan ini telah mencerminkan semua kandungan informasi yang ada. Lalu terbagi menjadi 3, yaitu ada work form, semi strong form, lalu strong form. Dan penelitian ini menggunakan semi strong form atau pasar bentuk setengah kuat, di mana menggunakan alat untuk menguji kandungan informasi menggunakan studi peristiwa atau event study, mana studi atau peristiwa ini yaitu PPKM darurat, dan ditentukan menjadi signaling teori seberapa cepat pasar bereaksi pada peristiwa ini, dan juga diuji dengan menggunakan objek penelitian yaitu abnormal return, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat ini. Dalam hipotesis ada 5 hipotesis, di mana yang pertama ada H1 terdapat abnormal return di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat. Yang kedua H2 yaitu terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Yang ke H3 ini adanya terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Yang H4-nya itu terdapat perbedaan trading frequency activity sebelum sudah penetapan PPKM darurat. Dan yang terakhir yaitu H5 ada terdapat perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Baik, untuk selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana dimulai dari investasi. Investasi menurut Tanda Lilin tahun 2010 merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya saat ini yang dilakukan saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Lalu untuk
pasar modal menurut Tandelin tahun 2010 yaitu mengenai merupakan tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Lalu studi peristiwa untuk menguji kandungan informasi ini atau event study, di mana mempelajari respon pasar terhadap suatu informasi menurut Tandelin tahun 2010. Signaling theory menurut Hartono tahun 2016 yaitu suatu peristiwa yang mengandung informasi, maka akan cepat pasar akan cepat bereaksi terhadap informasi yang sudah dipublikasikan tersebut. Lalu ada abnormality, trading volume activity, trading frequency activity, dan security rhythm variability merupakan alat yang bisa mengukur reaksi pasar, di mana abnormality ini merupakan kelebihan dari return sesungguhnya. Lalu ada trading volume activity menurut Tandelin tahun 2010 yaitu rasio antara jumlah saham yang beredar pada periode waktu tertentu. Lalu ada trading frequency activity di mana menurut Tassin dan Wijayanto tahun 2016 yaitu merupakan jumlah transaksi peredaran saham pada periode waktu tertentu. Lalu juga ada security return variability di mana bisa dikatakan variabilitas di SRP ini dan merupakan variabilitas dari return saham. Baik, untuk selanjutnya ada objek dan metode penelitian yang digunakan, di mana objek dan penelitian ini yaitu variabel yang akan diteliti yaitu abnormality, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan itu ada populasi dan sampel, di mana populasi dan penelitian ini yaitu 44 perusahaan yang industri pariwisata dan rekreasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021, lalu menghasilkan 29 perusahaan menjadi sampel yang menggunakan teknik metode purposive sampling. Mana untuk yang kedua tadi jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini itu menggunakan runtut waktu atau data time series. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi, di mana untuk mencari literatur terdahulu dari buku dan juga yang lainnya. Lalu untuk teknik pengolahan data ini hanya menggunakan tabulating dan juga editing. Untuk yang teknik analisis data dalam penelitian ini, yang pertama itu menggunakan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu untuk melihat adanya kondisi abnormality dan atau variabel yang diteliti. Untuk yang kedua ini diuji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah menggunakan uji parametrik maupun non parametrik. Lalu untuk yang ketiga itu untuk menguji hipotesis agar dapat menjawab hipotesa yang ada, yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan menggunakan uji Wilcoxon Signal test. Baik, untuk saja hasil dan pembahasan, di mana terdapat keempat tabel yang disajikan dari hasil uji statistik deskriptif. Tabel yang pertama itu mengenai abnormality, di mana ditunjukkan adanya peningkatan dalam kata-kata abnormality 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah. Dalam 7 hari sebelum, nilai kata-katanya itu minus 0,00368 dengan standar deviasi 0,01309, meningkat setelah 7 hari sesudah menjadi kata-katanya 0,00125 dengan standar deviasi 0,01381. Lalu untuk trading volume activity mengalami penurunan pada kata-kata trading volume activity 7 hari sebelum nilainya yaitu 0,00923 dengan standar deviasi 0,00657 menjadi 0,00355 kata-katanya dan dengan standar deviasi 0,00133. Lalu untuk trading frequency activity mengalami penurunan pada nilai kata-kata sebelum PPKM darurat yaitu 788,15 dengan standar deviasi 239,77 menjadi nilai kata-katanya 52334 dengan standar deviasi 119,47. Lalu untuk security return variability juga mengalami penurunan. 7 hari sebelumnya nilai kata-katanya 1,184 dengan standar deviasi 0,407 menjadi 0,725 nilai kata-katanya dengan standar deviasi 0,339. Dan hasil ini menunjukkan bahwa abnormality mengalami peningkatan, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability kondisinya mengalami penurunan. Baik, sebelum melakukan uji hipotesis maka melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk menentukan uji apa yang digunakan, apakah uji parametrik maupun non parametrik. Ketentuannya itu jika nilai signya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal dan bisa menggunakan uji parametrik. Tetapi jika tidak berdistribusi normal yaitu nilai signya kurang dari 0,05 maka tidak bisa menggunakan uji parametrik melainkan uji non parametrik. Tes normality menggunakan Shapiro Wilk karena jumlah sampel kurang dari 30 itu 29 perusahaan, dimana dalam tabel disajikan bahwa keseluruhan
dari variabel ini tidak berdistribusi normal, yaitu AX sebelumnya itu 0,006, AX sesudahnya 0,000, lalu TPA sebelumnya atau trading volume activity-nya sebesar 0,000, TPA sesudahnya itu 0,000, TFA sebelumnya itu 0,000, TFA sesudahnya 0,000, dan SRV yaitu 0,038 dan SRV sesudahnya 0,30. Keseluruhan hasil ini kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal dan alat yang digunakan yaitu menggunakan uji non parametrik. Baik, untuk selanjutnya menggunakan uji hipotesis, di mana menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk menjawab hipotesa ke-1, di mana dari periode 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah, average abnormalitasnya ini menghasilkan nilai sigma yaitu 0, atau p value-nya 0,00 pada T-7, 0,000, T+6, T+5 0,00, dan seterusnya ini, dimana hasil keseluruhan dari T-7 sampai T+7 ini kurang dari 0,05, dimana ketentuannya ini jika nilai sigma ini lebih dari 0,05 maka H1 ditolak dan H1 diterima, artinya tidak terdapat abnormalitas di sekitar peristiwa PPKM darurat. Sedangkan jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka H1 diterima atau terdapat abnormalitas di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat. Dari T-7 sampai T+7 ini menghasilkan nilai P value kurang dari 0,05 dan hasilnya merupakan signifikan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada uji hipotesis untuk menjawab hipotesa kedua sampai kelima menggunakan uji Wilcoxon Zigzag test. Dalam ketentuannya ini yaitu jika nilai sigma 0,05 lebih dari 0,05 maka H1 ditolak atau tidak terdapat perbedaan. Sedangkan jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka H1 diterima atau terdapat perbedaan. Dalam hasil disajikan bahwa untuk abnormalitas 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah ini menghasilkan nilai sig total yaitu 0,940 atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa abnormalitas sebelum dan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah yaitu tidak terdapat perbedaan abnormalitas. Lalu untuk dalam trading volume activity 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah menghasilkan sig total 0,000, yaitu kurang dari 0,005, yaitu dapat disimpulkan terdapat perbedaan dari trading volume activity sebelum dan sesudah PPKM darurat. Periode waktu 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah dalam trading frequency activity menghasilkan sig total yaitu 0,030 kurang dari 0,005, maka dapat disimpulkan juga terdapat perbedaan trading frequency activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Lalu untuk 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah dihasilkan nilai sig total 0,033 lebih kurang dari 0,005, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 ini ditolak, H3 sampai H5 diterima atau terdapat perbedaan dalam variabel tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan di mana H1 ini diterima karena nilai kurang dari 0,05 yang artinya terdapat abnormalitas di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat. Untuk H2 ini ditolak karena nilainya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormalitas sebelum sudah penetapan PPKM darurat. Hal ini juga sejalan dengan teori dengan penelitian Mai Langkai tahun 2021 yaitu tidak terdapat perbedaan dari sebelum dan sudah PSBB pada subsektor hotel, restoran, dan pariwisata, dan hal ini menunjukkan bahwa penetapan peristiwa PPKM darurat ini tidak memiliki kandungan informasi yang tidak cukup besar atau kuat dalam mengubah harga saham dan perubahan di pasar modal. Untuk H3 ini dan H5 ini diterima karena nilainya kurang dari 0,05 dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat dan sejalan dengan teori atau penelitian dari Tanjung tahun 2020 dan dimana terdapat perbedaan trading volume activity sebelum sesudah PSBB di DKI Jakarta, dan hal ini menunjukkan bahwa peristiwa penetapan PPKM darurat ini memberikan sinyal negatif pada investor pada kegiatan sehari-harinya karena nilai kata-kata trading volume activity ini mengalami penurunan. Lalu untuk H4 ini terdapat perbedaan dari trading frekuensi aktivitas sebelum dan sesudah PPKM darurat, di mana
Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sambuari et al. Menunjukkan bahwa adanya perbedaan trading frequency activity sebelum dan sesudah kasus atau pengumuman kasus pertama di COVID-19 di Indonesia, dan menunjukkan bahwa informasi ini sesudah peristiwa ini minat investor ini menurun pada saham industri pariwisata dan rekreasi karena nilai kata-katanya mengalami penurunan. Untuk hal ini terdapat perbedaan security return variability sebelum dan sesudah penetapan PPKM darurat, sejalan dengan dari penelitian Ria dan Mariana, di mana menunjukkan bahwa adanya perbedaan security return variability setelah sebelum dan sesudah pengesahan UU Cipta Kerja, dan menunjukkan bahwa peristiwa penetapan PPKM darurat ini informatif dan cukup kuat untuk mengubah perbedaan nilai dari distribusi return sahamnya. Untuk yang terakhir ada simpulan dasarkan, di mana dapat disimpulkan yang pertama kondisi Abraham return, trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability ini mengalami fluktuasi pada periode pengamatan. Abraham return mengalami peningkatan, lalu trading frequency activity, trading volume activity, dan security return variability ini mengalami penurunan. Lalu untuk kedua pasar efisien secara informasi karena menunjukkan adanya hasil signifikan Abraham return di sekitar peristiwa penetapan PPKM darurat. Yang ketiga ini tidak saya dapat Abraham return sebelum dan sudah penetapan PPKM darurat, dan juga yang terakhir terdapat perbedaan trading volume activity, trading frequency activity, dan security return variability sebelum dan sudah penetapan PPKM darurat. Untuk saran untuk penelitian selanjutnya, lebih baik untuk menambah sampel, menambah variabel seperti market kapitalisasi, lalu juga menambah sampel industri lainnya, dan juga menggunakan metode market model lainnya. Lalu untuk investor, saran untuk investor ini lebih berhati-hati dalam membeli saham di saat adanya peristiwa PPKM, PSBB, dan juga peristiwa lainnya yang akan mempengaruhi pasar modal, dan lebih memperhatikan peristiwa yang ada yang dapat mempengaruhi pasar modal.